pertanyaan dari semesta untuk kamu, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi? Kalau kamu menjawab iya, berarti reading ini buat kamu. Dan akan aku lihatkan apa pesan semesta untuk kisah cinta kamu selanjutnya dan kira-kira siapakah orangnya. Jadi, tonton videoku sampai habis. Seperti yang sudah kujelaskan di awal video tadi, akan aku lihatkan reading kali ini untuk kamu yang sudah siap untuk jatuh cinta lagi. Dan kalau kamu baru pertama kali kesini, hai, salam kenal, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Jadi jawabannya akan aku lihatkan ya, tanpa berlama-lama. Kalau kamu suka dengan videoku, kamu boleh subscribe dulu, kamu kasih like, atau kamu tulis di kolom komentar apapun itu, curhat kamu, tema reading yang kamu mau di reading selanjutnya. Dan ya, akan aku baca di sini ya. Siapa orangnya? Atau mungkin pesan semesta untuk kamu, kisah cinta kamu lebih tepatnya. Ada the limo, ada three of flutes, ada the end, the Hassid, ada queen of rings. Yang bisa aku lihat di sini ya tentang kisah kamu nanti, kalau kamu berharap seseorang yang tegas dengan jalannya kepada kamu, kalau iya iya, kalau enggak, dan tidak akan maju mundur kayak gitu, aku rasa dialah orangnya. Jadi dia di sini sangat tegas dengan perasaannya kepada kamu. Datang kepada kamu, ya mungkin mengamati kamu dulu, mencari tahu tentang kamu dulu sebentar, tapi setelah itu mau nggak jadian sama aku? Terutama kalau dia cowok ya, mau nggak jadian sama aku, atau mungkin aku pengen serius sama kamu gitu. Dan dia di sini pantang menyerah ya. Jadi kalaupun di awal-awal dia ngelihat kamu kayak agak-agak dingin atau mungkin agak-agak masih jaga jarak, dia akan tetap maju sampai dia akan mendapatkan jawaban yang tegas dari kamu, iya dan tidaknya. Dan dia bukan tipikal yang akan menghilang tiba-tiba atau mungkin kayak ngetes kamu, enggak. Dia di sini bener-bener tipikal orang yang kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang aja enggak apa-apa gitu. Daripada kamu menggantung-gantung perasaan atau jawaban kepada dia. Kalau aku lihat juga di sini sebenarnya dia tipikal yang dari awal itu mungkin kamu sudah kenal dia. Bisa jadi kamu sudah kenal dia atau dia benar-benar orang baru yang datang di hidup kamu. Tapi dia di sini nggak hanya ingin menjadi pasangan kamu atau mungkin cinta-cinta atau mungkin asmara gitu doang ya. Tapi di sini dia tuh pingin juga menjadi sahabat baiknya kamu. Jadi dia adalah romansa-romansa manisnya, tapi juga membangun persahabatan yang mana sahabat itu adalah dua orang yang tetap stay, bertahan dalam suasana apapun, di suka duka, sakit dan sehat, itu sahabat. Dia akan menerima kamu dengan segala kebaikan kamu, bakatnya kamu, aneh-anehnya kamu, kekurangan kamu, dia akan menerima gitu kan, sahabat ceritanya. Jadi di sini membangun koneksi sedalam itu iya, sebagai sahabat yang saling sharing apapun dan juga menjadi pasangan kamu. Jadi mungkin di sini dari awal itu kalau dia emang tipikal yang pergerakannya agak pelan, dia akan pingin bersahabat dulu dengan kamu, berteman dulu gitu. Tapi dia selalu hadir ya buat kamu sejak awal, bukan yang hilang timbul kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat juga dia tipikal yang akan merayakan banyak hal sama kamu, merayakan hadirnya kamu di hidupnya dia. Jadi dia akan melihat, kamu adalah hadiah terbaik yang dia dapatkan di momen pertemuan itu, atau mungkin di momen ketika dia sadar bahwa oh ada yang spesial nih tentang kamu gitu. Dan yang aku bilang di sini adalah di kamunya dan di dianya itu harus atau sekarang sedang melalui fase transformasi. Jadi kayak menyelesaikan sebuah chapter atau bab di kehidupan kamu, entah mungkin kalau kamu move on dari mantan atau mungkin kamu sudah di pekerjaan kamu atau pendidikan kamu sudah lebih fleksibel, kamu sudah adaptasi, baru setelah itu kamu siap untuk terkoneksi dengan dia. Jadi memang di sini nggak bisa tuh campur-campur. Kalau emang sekarang masih ada poin-poin kehidupan kamu yang kamu harus adaptasi dulu atau move on dulu, maka selesaikan itu dulu. Baru setelah itu aku akan lihat bahwa di sini dia siap datang di hidup kamu. Jadi intinya hati kamu tuh udah harus tenang dulu dan kamu tuh harus ngerti dengan sadar siapa sih orang yang kamu harapkan karakternya tuh seperti apa. Cara dia memperlakukan kamu itu kamu harus menulis standar kamu dulu, karena di sini so far belum kelihatan ya. Jadi kamu pingin orang yang berkata-kata lembut kepada kamu, atau mungkin perilakunya atau mungkin sikap dia tuh tegas kepada kamu, kayak gitu tuh lah. Temukan standarnya kamu, karena aku yakin yang nonton videoku banyak lah ya, katakanlah banyak, kan beda-beda gitu ya keinginannya. Nanti kamu yang harus bisa tegas seperti apa.
dia setia, atau mungkin dia sudah punya pekerjaan yang oke, kayak gitu-gitulah. Jadi tetapkan standar kamu. Dan di sini kalau aku lihat ada Queen of Ring ya, Queen of Pentacles. Dia adalah orang yang akan mendukung karir, pendidikan kamu, hobi-hobi kamu. Karena di sini kan ada ya orang yang selalu ingin kamu itu cuma boleh buat aku 24 jam. Pokoknya kapanpun aku menghubungi kamu, kamu tuh harus ada. Kemanapun kamu pergi, kamu harus laporan ke aku, foto, bukti video gitu-gitu. Dia itu percaya sama kamu. Jadi kalau kamu bilang, sayang, atau mungkin aku minggu ini ada acara di sana sama teman aku yang ini, dia percaya, oh, oke, silakan gitu. Atau mungkin dia tahu bahwa kamu punya impian apa, dia akan, oke, aku akan mendukung impian kamu. Jadi dia di sini hadir dengan kesadaran bahwa hadirnya kamu di hidup dia adalah pelengkap kebahagiaannya, bukan sumber utama kebahagiaan dia. Dia melihat kamu sebagai individu yang harus bertumbuh. Kamu punya dunia kamu punya passion kamu, dia akan mendukung itu. Tapi juga sebagai orang yang berharap kamu menjadi pasangannya dia, ayo kita menjadi pasangan yang saling dukung, kita bertumbuh bersama, transformasi bersama. Kamu mendukung karir dia, pendidikan dia, begitu juga sebaliknya gitu loh. Jadi nggak yang kamu milikku seutuhnya tuh, ya ada, tapi mengerti bahwa kamu dan dia punya tujuan yang satu, tapi sebagai individu kalian berdua juga bertumbuh gitu loh di sini. Aku rasa itu adalah energi yang baik ya, karena itu bentuk kedewasaan kamu, bentuk kedewasaan dia. Bukan tipikal yang mengekang 24 jam harus ada gitu-gitu loh. Karena itu berarti ada yang belum selesai tentang kamu atau dia. Kalau energinya masih, pokoknya kamu harus nona gitu. Jadi ini hubungan yang relax, setia, percaya, bertumbuh bersama. Jadi kalau kamu berharap tipikal hubungan yang begitu, mudah-mudahan memang dia hadir untuk momen itu ya. Ada Nine of Mirror, ada Page of Rings, ada Six of Mirror. Jadi kalau sekarang memang kamu di kondisi yang apa ya, harus memaafkan sebuah situasi, mungkin memaafkan mantan kamu, memaafkan diri kamu kalau kamu ngerasa, kak aku tuh berdosa loh, aku tuh pernah melakukan hal-hal yang sekarang aku sesali. Ya sudah, nggak apa-apa, kita nggak bisa mengulang masa lalu ya. Kalau emang kamu ngerasa dulu pernah melakukan kesalahan, maafkan diri kamu, belajar dari yang kemarin, jangan diulangi lagi. Kalau kamu ngerasa harus bertobat ke Tuhan, bertobat ke Tuhan. Udah, setelah itu tutup mulut kamu, nggak usah kamu cerita-ceritain. Yang penting sekarang apa? Kamu bertumbuh menjadi versi terbaik kamu. Yang terpenting itu. Ya. Dan tetaplah berpikir dan punya keyakinan kamu itu berharga. Kamu berharga, kamu layak dan pantas untuk laki-laki atau perempuan yang terbaik sesuai dengan versi kamu yang sekarang, bukan versi masa lalu kamu gitu. Jadi kalau emang sesuatu kamu sesali, ambil aja pembelajarannya. Kamu mungkin, ya kita semua pernah menangis ya, tapi yang pasti dari tangisan kamu itu apa hal terbaik yang bisa kamu ambil untuk melangkah ke arah yang lebih naik tingkat, atau mungkin ke arah yang lebih, sekarang kamu sadar, kamu makin dewasa, makin serius dengan hidup kamu. Nah, tujuan kamu itu fokus ke sana. Jadi walaupun kemarin-kemarin ada air mata, ada kecemasan, ketakutan, sekarang ayo, kamu tuh bisa mengubah situasi kamu lebih baik. Dan orang yang nanti akan bersama dengan kamu adalah orang yang akan membawa banyak kebaikan, atau mungkin membantu proses kamu menuju tujuan kamu. Begitupun juga dengan kamu membantu proses dia menuju ke tujuannya dia. Jadi untuk tujuan sebesar itu, kamunya memang harus yakin dulu dengan diri kamu gitu. Makanya di sini semesta menanyakan, kamu siap nggak untuk jatuh cinta lagi? Aku mau ambil kartu ini. Oke. Apa nih sesuatu yang ingin semesta kasih lihat kepada kamu? Mungkin kehati-hatian atau mungkin pembelajaran apa ya? Coba aku ambil di sini. Nah, kalau sebelumnya kamu pernah di situasi dengan laki-laki atau mungkin dengan perempuan yang manipulatif, yang masih belum bisa komitmen, banyak bohongnya, nggak setia sama kamu, belajar dari itu, putus pola rantainya. Kalau kemarin kamu sudah mengerti, oh berarti kedepannya aku harus berhati-hati dengan tipe manusia yang kayak gini. Jadi kamu tuh bisa menyalakan alarm logika dan alarm intuisi kamu, oh ini kayaknya polanya sama kayak kemarin. Enggak, selamat tinggal, aku tidak mau sama kamu, kamu sepertinya membawa energi yang nggak baik di hidup aku. Itu. Jadi kamu harus kalau sudah kelihatan tanda-tanda bahayanya, jangan malah kamu membiarkan.
kamu di sini punya kesempatan untuk menyelamatkan diri kamu dari orang yang nggak sesuai dengan doa-doa kamu selama ini, atau mungkin nggak sesuai dengan afirmasi manifestasi kamu selama ini, gitu ya. Terutama kalau kamu pernah ada pengalaman lah ya seperti itu. Dan di sini semesta ingin bilang rumput tetangga seringkali lebih hijau. Tapi di sini yang bisa kamu lakukan adalah fokus dengan tujuan kamu, fokus dengan diri kamu, fokus dengan nanti hubungan kamu dengan dia. Nggak perlu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karakter pasangan baru kamu nanti dengan orang lain, perjalanan kisah cinta kamu dengan orang lain. Karena di sini kamu butuh waktu yang yang lumayan panjang untuk mengenali dia. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan tapi kamu kenal dia sepenuhnya, daripada terburu-buru tapi salah ambil keputusan gitu sih. Ini pesan semesta ya. Dan ya pada akhirnya kalau kamu bisa menjalani proses ini dengan ketenangan hati, tidak memaksakan kehendak, dan benar-benar mengerti dan menilai, oh dia memang baik, oh dia memang tepat untuk saya, itu kamu nanti akan punya hubungan yang eksklusif. Artinya apakah? Bersama dengan orang yang menghargai dan mengerti arti sebuah komitmen. Bahkan di sini dia bisa melihat kamu itu punya karakter, punya energi yang tepat untuk dia bawa ke pernikahan. Begitu juga dengan kamu. Oh, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Dia laki-laki yang bisa dipegang omongannya. Dia membuktikan janji-janjinya, nggak cuma janji manis ya, tapi dibuktikan gitu di sini. Dia sudah berani terbuka tentang dirinya, berani untuk diajak ngobrol. Nanti pernikahan kamu tuh pinginnya seperti apa? Peran kamu sebagai suami akan bagaimana? Peran kamu sebagai ayah kalau nanti ada anak-anak, kamu akan seperti apa? Gitu-gitu loh. Atau mungkin kalau dia perempuan ya kamu bisa tanya ke dia, nanti kalau kita menikah, kamu pingin tetap bekerja, ataukah kamu pingin punya bisnis, ataukah gimana? Harapan kamu kalau kamu jadi ibu akan seperti apa? Kayak gitu, terbuka gitu di sini. Ya mungkin nggak di awal-awal lah ya, tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kamu akan bisa melihat dan betapa dia adalah orang yang menghargai kesetiaan. Jadi kalau dengan kamu ya hanya dengan kamu. Dia di sini nggak kalau dia sudah pacaran sama kamu ya sudah hanya dengan kamu. Bukan tipikal orang yang ya selama janur kuning belum melambai-lambai aku masih punya opsi. Jadi pacaran tidak menghalangi aku untuk mencari yang lebih baik, itu enggak. Jadi ketika dia sudah memilih kamu, dia sudah mengerti, oh kamu punya kelebihan, kamu punya energi, kamu punya sesuatu yang aku yakini, aku akan memilih kamu untuk tujuan masa depan gitu loh. Jadi aku rasa PR kamu lumayan ada, tapi worth it untuk orang yang se-powerful dan se-komitmen ini. Terutama kalau emang kamu sudah ada harapan ke sana ya. Kemudian aku mau lihat ini deh. Tuh. Aku melihat, ini dia lompat sendiri ya, kartunya ini spesial nih. Aku melihat sebuah masa depan yang sangat indah bersama dengan kamu. Makanya dia itu dari awal tuh sudah, oh kamulah orangnya. Tanpa dia bisa melogikakan, tapi kayak kamulah orangnya gitu. Makanya dia akan tetap stay sama kamu, memperjuangkan kamu. Kalaupun ada ujian, masalah hadir di koneksi kamu dan dia, entah dari orang tua, dari apapun itu aku akan mengusahakan, aku akan buktikan, aku akan menjadi orang yang akan melindungi kamu. Atau mungkin aku akan menjadi orang yang akan ngasih banyak ketenangan di hidup kamu. Gitu. Dan di sini gini, kalau kamu tipikal orang yang percaya dengan intuisi, tarot, seperti yang kamu lihat sekarang ya, kalau dia aku lihat tipikal yang lebih percaya dengan fakta, logika, hasil-hasil saintis atau mungkin hasil-hasil penelitian. Jadi mungkin itu yang agak membuat kamu itu berbeda dengan dia. Jadi kalau dia melihat kamu ngapain sih nonton video-video tarot kayak gitu, nah itu mungkin sangat bisa terjadi. Tapi ya intinya adalah saling menghargai aja. Kalau kamu tahu bahwa dia emang gak suka dengan hal-hal seperti ini, ya jangan dipaksakan. Intinya kayak gitu. Nggak ada yang salah kok dengan orang yang memang lebih nyaman dengan sesuatu yang logis gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan di sini bisa aja kamu dan dia adalah orang yang emang pernah kenal sebelumnya. Bisa aja di past life, yang mana di kehidupan ini kamu dan dia bertemu lagi. Makanya ada koneksi yang membuat dia,
kok kayaknya aku tuh akrab ya sama kamu, padahal aku tuh baru ketemu sama kamu. Kenapa ya aku tuh bisa mengerti jalan pikiran kamu padahal kamu belum bilang? Kenapa aku bisa mengerti perasaan kamu padahal kamu belum bilang? Kayak gitu-gitu loh. Jadi ada koneksi yang tersambung lagi antara kamu dan dia, dan itu make sense ya. Dan di sini dia tuh gini, dia itu agak patah hati ketika dia melihat kamu itu jalan sama orang lain, atau mungkin kamu di sini lagi foto sama siapa di sosial media gitulah, terutama di masa-masa pendekatannya kepada kamu. Dan dari situlah dia baru memahami, oh kok aku cemburu ya, kok kayaknya aku patah hati yang ngelihat kamu jalan sama orang lain, walaupun mungkin itu sepupu kamu atau mungkin itu sahabat kamu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma dia kayak, kok kayaknya aku berpikir aku harus mengamankan posisi kamu agar kamu hanya menjadi milikku. Itu adalah triggernya dia untuk yakin bahwa kamulah orangnya. Atau mungkin justru ini energinya kamu ke-trigger ketika melihat dia, siapakah orang ini, kenapa foto di sosmednya, kayak gitu-gitu. Kemudian aku pengen lihat juga di poin-poin lainnya. Oh iya, kalau kamu ngerasa bahwa energi ini deket sama kamu, tapi kamu pingin reading yang lebih personal, khusus untuk kamu aja dengan resonate yang lebih mendekati 100%, kamu bisa di sini datang ke aku untuk personal reading. Kamu hubungi aja nomor WhatsApp di bawah. Nah, di sini pesan buat kamu dari semesta ya. Kalau sekarang masih ada isu-isu tentang keluarga kamu, atau mungkin masih ada trauma tentang keluarga, pernikahan orang tua kamu, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua, maka coba di sini tuntaskan dulu traumanya kamu. Dan kalau bisa, maafkan orang tua kamu. Karena entah kenapa untuk kasusnya kamu ya, di sini kalau kamu bisa memaafkan orang tua kamu atau mungkin anggota keluarga kamu yang pernah menyakiti hati kamu banget ya, itu akan bisa membuka kesempatan yang sangat luas di kisah cinta kamu yang lebih serius ke depannya. Aku tahu mungkin di sini nggak semua orang tua layak mendapatkan maaf dari kamu ya, terutama kalau itu pahit banget. Tapi di sini pemaafan kamu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa di orang tua kamu, tapi kepada diri kamu sendiri. Itu akan membuat kamu punya ketenangan hati, ada kelegaan banget kalau kamu sudah memaafkan mereka. Dan aku rasa cinta kasih kamu, ketulusan kamu untuk memaafkan mereka akan membuat kamu mengerti bahwa oh, mungkin orang tuaku dulu tidak mengerti bagaimana parenting yang bagus. Oh, mungkin orang tuaku dulu juga punya masalah mereka sendiri yang mana melampiaskannya kepada kamu. Wah, aku tahu itu nggak baik ya. Itu bukan cara yang tepat untuk melampiaskan emosi kepada anak, tapi at least kamu belajar. Nanti kalau kamu sudah jadi orang tua, jadilah orang tua yang lebih baik. Kamu mengerti kondisi kemarin itu, yang dulu itu nggak enak buat kamu, maka jadilah nanti calon orang tua yang lebih baik buat anak-anak kamu. Itu juga berdampaknya ke kamu ya, dan ke generasi selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memutus rantai trauma atau kepahitan itu. Perpisahan. Jadi kalau memang sekarang atau mungkin sebelumnya nih kamu mengalami perpisahan yang sangat pahit lah dengan siapapun itu, mantan kah, crush kamu, orang tua kamu, itu memang fase yang harus kamu lalui. Nggak enak, pahit, sakit, tapi itu akan membuat kamu mengerti untuk lebih menghargai hadirnya orang baru ini, menghargai arti kebersamaan, menghargai arti perjuangan untuk tetap bisa bertumbuh bersama dalam sebuah koneksi cinta gitu di sini. Dan nanti kalau misalnya kamu memang harus menjalani fase LDR, beda kota, beda negara, yang harus kamu mengerti adalah komitmen dan kepercayaan. Itu sih. Ya, jadi perpisahan kadang sering kali pahit, tapi untuk membuka sebuah kesempatan yang lebih baik buat kamu. Gitu. Dan ya di sini sekali lagi kartunya bercerita tentang pemaafan dan belajar. Jadi kita semua, aku pun pernah lah melakukan hal bodoh di masa laluku yang aku sesali, kenapa kok aku dulu sebodoh itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku yang dulu belum mengerti, aku yang dulu belum belajar, sekarang aku mengerti dan aku memaafkan diriku. Aku harap kamu juga punya energi itu ya, memaafkan diri kamu, orang-orang yang menyakiti kamu gitu di sini. Pada akhirnya rasa sakit itu adalah
hal yang diizinkan Tuhan untuk hadir di hidup kamu. Berarti apa? Tuhan mengerti dengan cara itu kamu belajar bertumbuh gitu loh. Nggak enak memang, pahit gitu ya. Tapi ya bertumbuh gitu kamunya, memahami gitu. Jadi di sini ambil pembelajarannya untuk kamu naik tingkat ke tingkat yang lebih baik, hubungan cinta yang lebih baik dengan orang yang lebih baik buat kamu gitu. Dan di sini sebagaimana kamu merilis, melepas dan menyembuhkan diri kamu dari masa lalu kamu nanti akan bisa mendapatkan energi cinta untuk saat ini yang jauh lebih baik. Dari orangnya, nanti keterikatannya, niat tujuan kedepannya tuh jauh lebih baik. Yakin deh. Tapi ya memang harus memaafkan. Ya somehow itu tidak mudah, tapi semesta yakin kamu bisa. Dan aku coba sih pengen lihat siapakah orangnya, ciri-cirinya, koneksinya seperti itu ya. Coba di sini aku tidak akan lihat, aku akan ambil beberapa. Dia tipikal orang yang nggak banyak omong tapi aksinya nyata buat kamu. Jadi dia bukan mungkin dia akan berjanji-janji manis ya, tapi lebih kepada bukti cintaku adalah bukti yang nyata nih, kelihatan. Apapun itulah, tiap orang beda-beda. Jadi itu nggak banyak ngomong ya, jadi dia lebih kepada aksi, meluk kamu, tiba-tiba datang ke kota kamu kayak gitu. Di sini bisa aja dia tipikal orang yang suka makan kue-kue, roti-roti, atau mungkin bidang usaha dia berhubungan dengan bakery, roti gitu-gitu, kue-kue. Somehow suara dia bagus ya. Kalau dia nyanyi, atau mungkin dia punya side job atau pekerjaan sampingan, mungkin jadi penyanyi di wedding orang, atau mungkin di cafe kayak gitu-gitulah. Atau mungkin emang ini bakat terpendam dia yang suara dia bagus ya gitu. Di sini dia tipikal orang yang logika banget, lebih suka mengandalkan logika dibandingkan intuisi atau perasaan dia. Yang mana nggak ada yang salah dengan itu. Cuma ya kamu harus paham, dia nggak akan nyaman kalau kamu mulai membahas tarot gitu-gitu, atau mungkin zodiak itu dia kayak apa sih gitu, nggak make sense gitu. Nggak apa-apa, cukup pengertian aja dari kamu. Nah, ini justru sebaliknya. Kalau kamu suka dengan tarot, ada kemungkinan dia juga suka. Jadi gini, terpecah jadi dua ya. Sebagian dari kamu akan berpasangan dengan orang yang sangat logis, sebagian dari kamu akan berpasangan dengan orang yang juga suka dengan kebangkitan spiritual. Kayak gitu. Jadi ya, temukanlah kamu yang mana nanti ya. Dia tipikal orang yang sangat disiplin, sangat teratur, sangat mengikuti jadwal. Jadi dia nggak suka tuh rencana yang kita mau kemana sayang, nggak tahu, lihat nanti. Dia tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak kamu harus jelas, kita nanti kesini, makan di sini, beli ini. Nah, dia akan langsung oke, kita jalan gitu. Atau mungkin biarkan dia yang menyusun rencana dating sama kamu. Susunilah sayang, aku akan ikut kamu gitu. Jadi biarkan dia menata, kita mau kesini. Atau mungkin dalam siklus yang lebih luas tentang pekerjaan dia sangat-sangat disiplin. Kamu akan melihat kalau dia sukses, emang dia tipikal yang konsisten gitu ya. Februari bulan yang penting, bisa bulan kelahiran kamu, kelahiran dia, bulan pertemuan, penyatuan, bulan pernikahan juga bisa. Dia suka makan enak, bisa aja dia memang punya usaha di bidang kuliner ya, atau mungkin dia emang suka masakin kamu. Nanti tinggi dia di atas rata-rata. Kalau dia orang Indonesia, tingginya di atas orang Indonesia. Kalau dia bule, tingginya di atas rata-rata bule-bule. Di sini dia suka nonton film, atau mungkin nanti dia akan sering ngajak kamu nonton film ketika ngedate sama kamu, entah di bioskop mana gitu lah. Kemudian dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Sagittarius, Aquarius, Gemini, Taurus, Leo, Pisces, Cancer. Unsur nama kamu atau dia bisa P, F, Z, E, D, W, S, B, I, V, J. Angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 5, 31, 17, 14, 19, 6, 10, 25, 20, dan 3. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kesiapan hati kamu untuk jatuh cinta lagi dan beberapa pesan semesta. Semoga segala hal positifnya bisa kamu klaim energinya dan menjadi realita yang positif di masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.